Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Seven Top. Semoga yang sudah subscribe dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan semua urusannya, dan diringankan tubuhnya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana kabar kita hari ini? Apakah harga beras masih aman? Kisah awal mula terjadi dosa zina dan siapa pelakunya. Kemudian juga kisah tentang salah satu cucu Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang hidup di 3 zaman kenabian. Apakah ini sebuah fakta ataukah hanya sekedar khurafat? Kita akan membahas ini dari seorang anak putri Adam alaihi salatu wassalam. Siapa lagi kalau bukan Onuk bintu Adam ataupun Inak bintu Adam, dan cucu Adam alaihi salatu wassalam yaitu Uwaj bin Onuk atau Ibnu Inak. Bagaimana kisahnya? Bagaimana terjadi awal perzinahan dan siapa Inak dan juga putranya Uwaj Ibnu Inak Ibnu Adam ini? Dan apakah benar kisah-kisah yang menyebar di sosial media, di internet dan yang semacamnya tentang kisah dua manusia ini? Apakah memang sebuah fakta atau hanya sekedar khayalan? Mari beberapa detik ke depan kita akan menjelaskan pembahasan yang kita akan paparkan di sore hari yang cerah ini. Kita mulai kisah ini dengan sebuah cerita. Kita tahu bahwa Adam alaihi salatu wassalam dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keturunan dari pasangannya Hawa, selalu diberikan anak kembar. Dan Hawa itu melahirkan sampai 20 kali. Setiap melahirkan kembar, setiap melahirkan kembar. Sehingga jumlah anak-anak Adam di zaman itu 20 perempuan dan 20 laki-laki. Akan tetapi salah satu turunan Adam alaihi salatu wassalam dari Hawa ini ada satu turunannya yang aneh sendiri. Dia melahirkan tidak kembar, tetapi melahirkan sendirian. Dan dia seorang wanita, di mana memiliki kedua kepala, satu di bahu kanannya dan satu di bahu kirinya. Dan anehnya lagi, telapak tangannya bukan 10, tetapi 20. Jadi satu telapak tangan itu memiliki 10 jari, dan telapak kirinya juga memiliki 10 jari. Kemudian memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Namanya adalah Onuk, ataupun Inak bintu Adam alaihi salatu wassalam. Kisah yang sungguh mengherankan dan juga kisah yang ajaib. Akhirnya Onuk ini oleh ibundanya Hawa dibesarkan. Tetapi setelah kemudian anak wanita Hawa yang lahir sendirian tanpa kembar ini sudah dewasa, rupanya dia termasuk wanita yang melakukan kekejian, melakukan keburukan. Setelah kemudian saudaranya Qabil membunuh Habil, kemudian Qabil pun dan pasangannya ke lembah, akhirnya beranak pinak di lembah dan menjadi kabilah yang paling rusak di zaman itu. Maka Onuk ataupun Inak ini bergabung dengan Qabil, dan dia wanita yang pertama kali melakukan perzinahan di tengah-tengah kabilah Qabil. Setiap ada laki-laki yang suka dengan dia, maka dia akan mengajak berzina, sehingga tidak tahu jumlah laki-laki yang sudah berzina dengan dia. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dari salah satu laki-laki yang menjinainya, hamil dia. Tidak tahu anak yang mana, anak laki-laki yang mana, bapaknya siapa. Yang jelas dia hamil dari perzinahan ini. Dari sinilah kisah awal, ternyata dosa zina itu dilakukan oleh salah satu putri Nabi Adam, namanya Onuk ataupun Inak. Bukan hanya itu saja, Nabi Adam alaihi salatu wassalam setelah diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga ke bumi, dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalimat-kalimat supaya dirinya dan juga istrinya dijauhkan dari setan iblis. Akhirnya kalimat-kalimat itu ditulis dan digantungkan di leher Hawa supaya iblis tidak bisa mendekat. Oleh Inak ini dicuri kalimat-kalimat itu di leher Hawa ketika Hawa sedang tertidur. Dengan sebab itulah akhirnya dia pun mempelajari ilmu sihir dan dikuasainya sihir, menjadikan dia wanita yang zalim dan suka menyakiti manusia. Maka ketika sudah terlalu banyak kerusakan yang dilakukan oleh Inak atau Onuk ini, maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga istrinya mengaminkan doa suaminya Adam agar Allah menghentikan kekejian kerusakan Onuk bintu Adam ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada Onuk ini
asadan a'zaman minal fil, sebuah singa yang sangat besar, melebihi tubuh daripada gajah. Maka singa pun menyerang si Unuk bintu Adam ini, faqatalah, kemudian singa itu membunuhnya, menyobek-nyobek, merusak seluruh badannya, wa arwahaha, dan juga rohnya si Unuk ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun putranya hasil daripada zina namanya Uwaj bin Unuk. Uwaj bin Unuk ini akhirnya tumbuh dewasa, tetapi memiliki keanehan tubuh yang melebihi Adam alaihi salatu wassalam, kakeknya. Adam ini tinggi badannya 60 hasta. Satu hasta itu setengah meter, berarti 60 hasta itu 30 meter, dan lebarnya hanya 7 hasta. Tapi Uwaj ini berbeda, melebihi kakinya Adam. Panjang Uwaj ini memiliki 23.000 hasta. Anda bisa bayangkan, 23.000 hasta, Pak. Berapa meter itu panjangnya? Berarti panjangnya itu 12.000 meter lebih, bisa sampai ke awan. Lebarnya 330 hasta, panjangnya 23.000 hasta, dan lebarnya 330 hasta. Dan usianya 3.600 tahun. Dan hidup di 3 kurun kenabian, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai di zaman Musa alaihi salatu wassalam. Dan diberikan kekuatan, jadi dia kalau berburu ke laut, dia menangkap ikan dengan tangannya. Misalnya ada ikan besar, ikan paus, atau mungkin yang semacamnya, diambil dengan tangannya. Kemudian tinggal didekatkan dengan matahari, kemudian matang, lalu dimakan. Saking besarnya raksasa ini. Makhluk ini, Uwaj ibnu Unuk ini, jadi mengambil ikan di laut, tinggal ngambil, kemudian diangkat ke matahari dan dipanggang begitu saja. Kemudian dia makan. Subhanallah. Dan apabila dia hendak minum, dia cari awan yang menampung air hujan. Dia ambil air itu di awan itu, kemudian diminumnya. Karena tingginya, dan dia lebih jahat dibandingkan ibundanya, Unuk. Dia membawa kerusakan dengan kekuatannya. Sehingga ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam sudah meninggal dunia, kemudian dia pun hidup di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika terjadi tufan, banjir yang sangat besar, maka dia pun meminta kepada Nuh untuk naik di perahunya. Tapi Nuh mengatakan, alam u'mar bika ya la'in, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu wahai orang yang terlanat? Ketika itu air tufan tidak sampai menenggelamkan anak daripada Inak atau cucu Nabi Adam ini, tetapi hanya sampai lututnya. Bayangkan, saking tingginya, saking raksasanya, semua manusia tenggelam, semua gunung tenggelam, jadi tufan itu hanya sampai lutut si Unuk ini. Akhirnya diselamatkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam hendak mengambil kayu untuk perahunya dan tidak sanggup diangkatnya, dia meminta kepada Uwaj ibnu Unuk untuk mengangkatnya. Dan dia pun hidup sampai di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihi salam membebaskan Bani Israel sampai di Palestina, kemudian masuklah ke negeri Ariha. Ariha ini tempat si Uwaj bin Unuk ini tinggal di situ dan memimpin negeri itu. Ketika Musa mengutus pasukan ke negeri Ariha itu, maka Musa alaihi salatu wassalam setelah mengutus itu pasukan, tertawan oleh tentara Ibnu Unuk ini sampai diikat. Ketika Uwaj hendak membunuhnya, istrinya mengatakan, jangan, bebaskan mereka, kembalikan mereka ke pasukan si Musa itu. Boleh jadi dia akan menceritakan kekuatan kita dan mereka akan takut. Akhirnya kemudian mereka menceritakan kepada Musa, dan Musa mengingatkan mereka agar jangan menceritakan kepada Bani Israel. Karena mereka pengkhianat, mereka cerita juga kepada yang lainnya, sehingga seluruh Bani Israel dan pasukan yang hendak menyerang itu ketakutan. Dari sini kemudian mereka mengatakan perkataan yang masyhur, bahkan dicatat dalam Al-Quran, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, kalau kau hendak perang sana, ajak Tuhanmu perang berdua. Kami duduk-duduk di sini. Buat apa kami harus menghadapi raksasa itu? Maka akhirnya kemudian mereka pun ditimpa azab. Karena tidak mau perang, maka mereka pun akhirnya tidak bisa keluar dari negeri itu. Dan negeri itu disebut Ardut Tih, negeri linglung, sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun lewat, maka kelinglungan itu pergi. Sudah tidak linglung lagi, maka Musa memimpin untuk menyerang kaum ini yang ada Uwaj ibnu Unuk ini. Akhirnya kemudian tentaranya berhadapan dengan tentara Uwaj. Karena Uwaj ini si raksasa besar, dia pun akhirnya mencari batu yang sangat besar, cukup untuk menimpakan kepada pasukan Musa.
tetapi Allah kirim burung yang sangat besar. Ada yang mengatakan hudhud. Kemudian dilemparnya oleh burung hudhud itu leher si Uwaj bin Unuk ini. Akhirnya batu itu pun jatuh. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian memukulkan dengan tongkatnya mata kaki daripada Uwaj ini. Akhirnya tumbang. Kemudian dengan tongkat inilah Nabi Musa alaihi salatu wassalam membunuh Uwaj bin Unuk bintu Adam alaihi salatu wassalam. Wallahu alam.